والصلاة والسلام على المبعوث في أمته أم القرى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sadal a'izza hudurun al-kiram, kepada yang terhormat yaitu adalah yang pertama yaitu adalah Kakak Uli, karena beliau yang membawa saya dan karena satu-satunya kenalan saya di Jogja tidak lain tidak mungkin pasti Kakak Uli. Dan mengapa Kakak Uli saya akrab sama beliau? Karena yang saya tahu dengan beliau yaitu adalah beliau ini ketua geng emak-emak. Dan karena beliau ini Masya Allah followersnya banyak. Followersnya Kakak Uli ini memang Masya Allah emak-emak yang kuat. Ini emak-emak yang saya hadapi, emak-emak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke sini meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, meninggalkan usaha apa yang dia lakukan di rumahnya, lalu datang ke sini untuk menengok orang ganteng. Untuk ngaji maksudnya. Datang ke sini Masya Allah, saya melihat banyak ibu-ibu yang tahsin di sana. Sampai pas saya lewat banyak yang kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Di hati saya, ngapain nengok saya ini? Tapi saya yakin bahwa semua yang ada di sini insya Allah bisa mempunyai anak-anak, cucu-cucu yang insya Allah bisa hafal Al-Quran. Meskipun orang tuanya bukan dari keturunan yang kiai dan gus dan habaib dan siapapun lah, insya Allah akan mempunyai anak yang hebat. Amin ya Rabbal Alamin. Buktinya siapa? Saya tidak harus kasih contoh-contoh yang jauh seperti contoh Nabi Ibrahim sama Nabi Luqman. Saya kasih contoh tentang diri sendiri. Saya dari keluarga yang sederhana, biasa-biasa saja. Orang tua tak hafal Quran. Ayah saya cuman hanya hafal sekitar 17 juz atau 20 juz. Ibu saya tidak hafal, tapi bisa mempunyai 10 anak yang 10-10-nya ini alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Nah makanya jangan putus asa karena bukan dari keturunan kiai lalu berkata tidak mungkin anak saya soleha, tidak mungkin anak saya juga soleh. Jangan putus asa. Dan kalau melihat sesuatu yang indah lalu kemudian sesuatu yang ajib, yang wow, keren sekali ini. Nah, diiringi dengan berkata Masya Allah la quwwata illa billah atau Masya Allah tabarakallah. Nah, harus diiringi dengan zikir. Karena kalau tidak diiringi dengan zikir bisa jatuh ain. Apa jatuh ain? Bisa jadi hasad, bisa jadi tidak suka dengan nikmat apa yang diberikan Allah terhadap dia. Tidak suka, meskipun kita itu tidak ada niat untuk hasad, untuk ain, untuk tidak mau ada perasaan di hati kayak dengki iri. Nah, meskipun tidak ada perasaan itu, tapi bisa jatuh ain, bisa jatuh hasad. Maka waspada dengan penyakit ain, waspada dengan penyakit hasad, waspada dengan penyakit iri. Selalu berharap kepada orang yang baik-baik saja. Orang yang selalu berharap dengan orang yang baik-baik saja, man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilihi. Siapa yang selalu mengharap sesuatu yang baik terhadap saudaranya, terhadap tetangganya, terhadap temannya, terhadap sesama muslim yang baik-baik, maka Allah akan balas juga dengan kebaikan. Kalau melihat sesuatu yang unik, berkata apa? Masya Allah. Apakah boleh berkata wow keren? Boleh, boleh juga. Tapi diiringi dengan apa? Masya Allah, tabarakallah. Atau
Masya Allah la quwwata illa billah. Atau ketika ibu dipuji karena anaknya cantik. Anaknya ibu cantik ya, siapa ibunya dulu? Jangan kayak gitu doang. Katakanlah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tadi kakak Uli bicara sama saya di dalam. Beliau berkata, orang tuanya Ustadz ini orangnya biasa-biasa saja ya. Maksudnya beliau tak begitu ganteng, tak begitu cantik. Tapi bisa mempunyai anak-anak yang ganteng, yang cantik juga. Saya bilang, memang itulah ciptaan Allah, memang itulah kekuasaan Allah. Orang biasa tapi bisa mempunyai sesuatu yang luar biasa. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya selalu mendoakan ibu yang hadir di kajian ini, mudah-mudahan lancar urusan, mudah usaha, panjang umur, banyak amal, banyak rizki, banyak cincin, banyak emas, dan insya Allah selalu mengundang Abdul Basit Musfi. Amin ya rabbal alamin. Mengapa saya berbicara kayak gini? Karena saya sudah lama, hampir 5-6 bulan saya tidak diundang ke sini lagi. Itu tahun yang lalu saya diundang. Selepas itu kayak putus hubungan. Entah karena putus sinyal, apakah karena ada sesuatu di hati. Tapi saya yakin tidak mengundang saya lagi karena mau ngasih kesempatan bagi yang lain. Tapi alhamdulillah ujung-ujungnya balik ke Ustadz Ganteng. Nah, ketemu yang baru lupa dengan yang lama. Begitulah ibu-ibu kan? Iya pula katanya, la ilaha illallah. Kita langsung ngaji. Saya dikasih judul yang saya fahami, disitulah bahwa kita itu banyak masalah di dunia ini. Orang kadang-kadang sangka ujian itu yaitu adalah cuman hanya kesakitan, atau tidak kaya raya, tidak banyak uang, atau apalagi tidak terlalu cantik, atau tidak banyak undangan, atau banyaklah. Kita selalu sangka kayak gini, benar kan? Sedangkan Allah itu berfirman kayak gini. Coba saya ngaji dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kayak banyak hutang. Allah. Kayak sakit lutut. Jangan kayak gitulah, responnya yang benar. Allah. Agak naiklah sedikit, bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang naik alis matanya. Yang harus dinaikkan suaranya. Bukan alis matanya. Itu kerasukan setan. Coba naiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oh. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Terpaksa jemaah ini. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Apa artinya ayat ini? وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami akan menguji hamba-hambaku ini
yaitu adalah saya akan nguji hamba-hambaku ini dengan hasanat wassayiat. Ada kadang-kadang orang dia itu sehat terus, dia sangka itu bukan ujian. Dia kaya terus, dia juga sangka itu bukan ujian. Sehat terus, tidak pernah sakit, itu juga ujian. Ujiannya di mana? Ujiannya apakah engkau ini pernah menggunakan kaki engkau ini lalu engkau datang ke masjid, datang ke pengajian, mendengar apa yang disampaikan oleh ustadz? Apakah cuman tawaf dengan sa'i di mall? Apakah sering iktikaf di mall? Itu juga ujian. Jarang yang mau datang ke pengajian kecuali orang yang memang dipilih oleh Allah. Seperti siapa? Seperti ibu-ibu yang ada di sini. Jujur, wallahi, billahi, tallahi, ibu-ibu ini dipilih oleh Allah. Kalaulah bukannya gerakan dari Allah, enggak mungkin datang ke sini. Benar kan ibu? Nah, itu juga ujian bagi kita. Kadang-kadang ada juga yang pakai mood untuk datang ke pengajian. Kalau ustadznya tua, banyak batu, dia enggak mau datang. Kadang-kadang kalau ustadznya biasa saja, dia enggak mau datang. Kecuali harus viral dulu baru dia datang. Benar kan? Harus viral dulu. Sedangkan kalau mau viral di Indonesia itu paling mudah. Bikin sesuatu yang aneh. Khalif tu'raf. Sesuatu yang aneh yang sekarang yang lagi viral yaitu adalah katanya lagi ada orang berkata dia itu bisa bicara sama semut. Itu ilmu apa itu? Itu bahasa apa? Jangan main-main dalam ayat-ayat Al-Quran. Jangan main-main dalam sabda-sabda Nabi. Nabi pernah berkata gini, Nabi ini. Nih saya kasih gambaran. Suatu ketika Nabi lagi duduk kayak gini bersama sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang putih banget. Syadidu bayadhi thiyabi. Datanglah pakaiannya putih banget. Lalu juga kulitnya putih banget. Tidak pakai sekengker, menengker. Dia putih. Lalu juga intinya orang ganteng sekali. Datang duduk di depannya Nabi. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni. Tolong sampaikan ke aku, tolong ajarkan aku apa itu rukun-rukun iman, apa itu rukun-rukun ihsan." Apa kata Nabi? "An ta'budallaha ka'annaka tarah." Bersembah kepada Allah walaupun engkau tidak melihat beliau. Anil iman, beliau minta ini. Setelah beliau banyak bertanyaan, beliau pergi. Di saat pergi, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang ada di sekitarnya beliau. Di antaranya ada Sayyidina Umar. Bayangkan, Sayyidina Umar itu imannya kuat banget. Nabi bertanya, "Hey bro, Sayyidina Umar, engkau tahu yang datang tadi siapa?" Apa kata Sayyidina Umar? Tidak tahu. Ini iki siapa? Sopo iki? Nah, apa kata Sayyidina Umar? Yang datang tadi yaitu adalah malaikat Sayyidina Jibril. Tapi dia dalam keadaan manusia. Dia bertanya bukan tidak tahu. Dia bertanya karena dia mau ngasih tahu kepada orang yang tidak tahu. Nah, Sayyidina Umar aja, pelajaran yang kita dapat dari kisah ini, Sayyidina Umar aja yang imannya kuat, yang jelas-jelas dia kalau lewat dari jalur ini, setan lewat dari jalur yang lain, itu jelas imannya. Dia tidak tahu yang datang ini yaitu adalah Sayyidina Jibril. Malah sekarang ada orang yang lagi viral, dia berkata dia bisa telepon sama Sayyidina Jibril. Sayyidina Umar kalau lewat dari satu jalur, setan dari jalur yang lain. Kalau kita satu jalur sama setan. Lalu berkata, "Saya sudah telepon Sayyidina Jibril." Apa ucapan engkau? Maqala qaulan. Nah, hindarilah itu. Intinya saya balik lagi. Wa balawnahum bil hasanat. Kami akan menguji semua orang. Kalau engkau terlalu ganteng, dapat ujian. Ujiannya apa?
Maaf, saya tidak mau sampaikan, pasti ibu tahu. Ujiannya apa? Ibu tahu kan? Banyak mantannya. Kalau terlalu kaya, tidak pernah merasakan miskin, nah akan diuji oleh Allah. Dikasih banyak uang, tapi dikasih juga penyakit yang tidak ada obatnya. Di tahun ini saya pernah bimbing jamaah, Masya Allah kaya raya. Dia berkata kayak gini, Ustadz saya sudah 3 hari tidak tidur. Saya bilang ini memang penyakitnya orang yang kaya. Coba orang miskin asal datang ke pengajian, apalagi kalau mendengar suara Ustadz, benar kan? Kapan dia bangun? Ketika Ustadz berkata, Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Itulah orang miskin. Seperti siapa? Saya lah. Saya ini orang miskin saya. Di mana-mana saya bisa tidur. Asal ada kursi, asal ada ini, tidurlah saya. Tidak harus terlalu mewah. Tapi kalau dikasih oleh Allah nikmat, alhamdulillah. Jadi jangan disangka ujian itu cuma hanya di dalam penyakit, kesakitan, kemiskinan, tidak punya uang. Semua orang yang punya uang juga punya ujian. Ujiannya orang-orang yang kadang-kadang banyak uang itu ujiannya banyak. Kredit, hutang, dan segalanya. Kadang-kadang juga namanya jelek antara orang. Ini sombong, ini gini, ini gini. Ada orang yang dikasih oleh Allah ujian baru pertolongan. Siapa? Anbiya, Rasul. Ada orang yang dikasih oleh Allah kelancaran, ibaratnya pertolongan baru dikasih ujian. Siapa? Manusia. Ada orang yang tidak mau dapat ujian, tidak mau dapat pertolongan. Siapa? Fir'aun sama Qarun. Nah, pertanyaan saya, ibu mau jadi dari golongan yang pertama, apa kedua, apa ketiga? Tiga-tiganya tidak, Ustaz. Golongan pertama, ujian dulu baru pertolongan. Golongan kedua, pertolongan, kelancaran dulu, kemudahan dulu baru ujian. Ketiga, tidak mau ujian, tidak mau pertolongan. Fir'aun. Ibu mau yang mana? Coba Ustadz, saya istikharah dulu ya. Ibu mau yang mana? Kalau ujian dulu baru pertolongan itu Anbiya. Saya kasih 2 kisah ya. Ujian dulu baru pertolongan. Siapa saja? Nabi Zakaria sama Nabi Ayub. Nabi Zakaria tidak punya anak selama berapa tahun-tahun. Bertahun-tahun beliau tidak punya anak. Sampai beliau itu sudah tua, sampai istrinya sudah dapat berita bahwa ini tidak akan mempunyai anak, bahkan tidak mungkin bisa bikin anak, melahirkan. Sudah impossible, mustahil. Itu kata dokter, itu kata orang. Tapi apa yang dia dapat? Setelah dia berdoa lama, dia itu akhirnya dapat anak bernama Yahya. Siapa namanya? Yahya. Dikasih oleh Allah ujian, lama tidak dapat anak. Akhirnya Allah kasih anak bernama Yahya. Tapi ketika dia mendapat ujian, untuk menghadapi ujian ibu, apapunlah ujiannya, itu pasti melewati 2 atau 3 jalur. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kalau engkau melewati ujian, menghadapi ujian, harus dihadapi dengan 2 cara. Itulah yang paling penting. Pertama, bis-sabar, sabar. Kedua, solat, bis-sabri was-salah. Ini yang datang, ibu, kakak Uli, itu adik saya, Ucup. Sini Ucup, saya mau promosikan engkau. Ini bagi ibu-ibu yang lagi mencari calon atau menantu. Ini adik saya bernama Yusuf. Itu dua-dua perempuan itu saudara saya juga. Sini Ucup, duduk di sini supaya kelihatan oleh kamera. Salaman gini, Sob.
Nah, ini namanya Yusuf Musfi, adik kandung saya di bawah saya. Beliau hafal Quran sekitar 15-16 juz. Barangkali ada ibu-ibu yang lagi cari menantu yang baik, yang soleh. Nah, inilah orangnya. Usianya berapa beliau? Usia beliau 26. Saya berapa? Saya 27. Nah, Bang, saya duduk di sini dulu ya. Apa ya? Nanti sebelah. Ada yang mau? Kalau ada yang mau nanti daftar lewat Kakak Uli. Kalau ada yang berlebihan sup kasih ke saya ya. Jangan terlalu pelit, tidak boleh. Nah, Abang Yusuf makan dulu. Ambil. Nah, enak kali kan. Nah ini, ambil saja. Tak apa-apa, saya yang ceramah, engkau yang makan. Tapi nanti kalau dapat amplopnya tidak boleh bagi dua. La ilaha illallah. Nah, itulah adik saya juga yang perempuan bernama Zahra Musfi. Lalu di sampingnya kakak Feni. Zahra Musfi ini baru lulus dari kuliah Ummul Qura Universitas Makkah. Beliau jurusannya yaitu adalah Idarat A'mal. Apa artinya Idarat A'mal? Ngurus keuangan, ngurus bisnis. Intinya ngurus uang. Mudah-mudahan dia banyak uang insyaAllah. Dan saya lagi mencari jodoh untuk dia insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Intinya dua-dua ini saya mau promosikan pagi ini. Nah, bagi yang cari laki-laki soleh boleh, perempuan yang soleha boleh. Udahlah, jangan tengok sana. Jangan lupa sama saya, kan saya abangnya. Nah, untuk menghadapi ujian apapun, tidak lain tidak mungkin pasti dengan dua cara. Diiringi yang ketiga, sabar, solat, sodakoh. Tiga kunci ini bisa membukakan pintu untuk kuat menghadapi ujian yang tersebut. Nih, Nabi Zakaria sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Lalu dia berdoa kayak gini. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nah, semua orang, dokter, kawan, lawan, semua orang masyarakat berkata, istri engkau ini tidak mungkin punya anak. Impossible, mustahil. Tapi apa yang dia lakukan? Ketika dia mendengar ucapan ini dari orang, dia itu solat. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa artinya habli? Apa artinya wahab? Ya Allah, kasihkan kepada aku sesuatu yang tidak ada batasannya. Maka ibu-ibu kalau mau berdoa, iringilah al-asmaul husna di dalam doa. Kalau ada urusan rizki, ya Allah, ya Razzaq. Kalau urusan anak lagi ada ujian, ya Allah, ya Fattahu, ya Alim. Kalau ada urusan menghadapi orang yang punya kekuasaan, wali kota, polisi, apapun lah, bacalah doa ini. Ya Allah, ya Jabbaru, ya Malik. Engkau yang berkuasa, engkau yang ini. Seperti saya ini selalu kadang-kadang hadapi polisi. Serius, saya kalau ada kajian di Tangerang, di Jakarta, saya nyetir sendiri. Tidak disetirin sama siapa-siapa. Mengapa? Karena saya masih muda, alhamdulillah. Saya nyetir sendiri, datang sendiri, pulang sendiri. Itulah yang namanya selamat datang Ustadz. Ahlan wa sahlan. Datang sendiri, pulang sendiri. Saya selalu nyetir sendiri dari Bogor menuju Tangerang atau menuju ke Jakarta. Saya selalu ambil baris yang kiri, cepat saya jalannya. Seperti burak. 120, 140. Sampai di suatu saat saya dihentikan oleh polisi. Berhenti Pak. Saya waktu itu kebetulan pakai surban, pakai pakaian Arab. Dia bilang, SIM. Saya bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia bilang, opo iki? Ini orang Arab gimana mau dikasih apa namanya itu? Gimana mau dikasih tilang?
Saya bilang, ana raihal Jum'ah. Ini opo iki? Padahal saya bilang saya mau pergi Jumatan. Dia sangka saya khotib Jumat karena saya pakai ini. Terus akhirnya dia bilang, ini mau tilang secara ini apa mau langsung bayar di sini? Saya bilang, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Malah dia bilang, ini malah ceramah di sini Ustaz ini. Nah, akhirnya dia itu tidaklah lancar-lancar saja. Kadang-kadang ada ujian, kalau selalu dipikirkan oleh kita, ujung-ujungnya itu dilancarkan oleh Allah. Itulah yang namanya pertolongan. Tapi kita selalu kadang-kadang kita yang mau ngurus sendiri, kita semua sendiri. Bahkan kalau sudah dilancarkan oleh Allah, kalaulah bukan gua, kalaulah bukan aneh, acara itu tidak mungkin terjadi. Benar kan? Nah, Nabi Zakaria sudah. Ketika Nabi Zakaria sedang diuji, dia sholat langsung. Sholat. Nah, sholat apa? Sholat sunat mutlak, sholat sunat hajat, sholat sunat fardu, enggak apa-apa boleh. Tapi Nabi Zakaria beliau berdoa di saat lagi sholat. Mengapa? Karena Allah itu suka melihat hambanya berdoa di dalam sujud. Maka ibu-ibu yang punya banyak ujian, yang punya banyak masalah dalam mendidik anak, dalam rumah tangganya, ibu soleha dapat suami Fir'aun, berdoa. Biasanya ibu-ibu yang soleha itu pasti dapat suami Fir'aun. Memang itulah fitrahnya Allah. Dakwahnya engkau di sini. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak ada ujiannya. Saya aja punya ujian. Ujian saya selalu menghadapi emak-emak. Itu ujian juga, tapi alhamdulillah lancar-lancar saja. Nah, dia berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dia berdoa kayak gini, Sayyidina Nabi Zakaria. Lalu apa yang dikasih oleh Allah? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. Lagi sedang sholat, lagi sedang sedih, lagi sedang dia berdoa minta dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dapat kabar gembira dari Allah. Annallaha yubasyiruk. Allah kasih kabar gembira untuk Nabi Zakaria. Apa yang dia dapat? Dia mendapatkan anak. بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Anaknya juga menjadi nabi, yaitu adalah siapa? Nabi Yahya. Nah, itulah yang pertama teruji dulu, baru dikasih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.